Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki di channel Buka Box. Nah, kali ini kita akan ngasih kalian rekomendasi laptop dengan harga 3 jutaan. Saya tahu dari banyak dari kalian itu pasti kebanyakan orang lah pasti memang nyari laptop yang budgetnya minimal tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, makanya di sini kami punya nggak banyak-banyak, cuma 2 rekomendasi aja. Laptop yang kalian bisa dapetin dengan harga 3 jutaan. Nah, apa itu laptopnya? Nah, yang pertama ini kita ada rekomendasi yaitu laptop Zyrex Sky 232 Mini. Nah, seperti yang kita tahu Zyrex itu adalah merek lokal. Tapi walaupun merek lokal itu bukan berarti buruk. Sekarang udah banyak merek lokal yang udah bagus termasuk laptop ini. Nah, saya kasih tahu kalian spesifikasinya itu yang pertama prosesornya itu masih ya udah atau masih ya kalau ini udah ini prosesornya itu udah Intel N4020. Nah, untuk displaynya ini yang menarik, displaynya itu udah Full HD dengan lebar layarnya itu adalah 11,6 inch dan juga udah IPS, jadi udah bagus lah kalau IPS dan juga Full HD. Jadi warnanya itu bisa lebih nyala gitu lah. Oke, dan juga RAM-nya ini 4GB DDR4. Jadi udah dibilang cukup. Ya cukup lah. Nah, ini juga menarik, storage-nya itu di sini nggak pakai hard disk. Jadi di sini udah pakai SSD. Dengan harga 3 jutaan kalian udah dapat SSD itu, aduh. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak pas saya SMP ada ini kan? SMP saya itu gila sih, ya udah sih jangan diceritain. Ini udah storage-nya itu pakai 256GB SSD. Itu udah cukup lumayan, udah cukup banget lah untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, ini akan lebih mudah setiap kali kalian ingin memprosesing suatu data. Lebih cepat gitulah jalannya, nggak terlalu lama kalian mau mencet library, pictures atau mau milih suatu file itu jalannya lebih cepat, nggak terlalu lama lah. Terus ini juga bisa dikasih micro SD card slot up to 128GB. Jadi kalau kalian kurang dengan SSD yang hanya 256GB, kalian bisa tambahin pakai micro SD card. Di sini juga ada output mini HDMI. Ini mini HDMI itu kayak colokan HDMI di laptop pada umumnya, tapi mungkin karena ini mini jadi harusnya ukurannya itu lebih kecil daripada HDMI pada umumnya lah. Laptop ini bisa kalian dapetin hanya dengan harga 3.619.000 di Tokopedia. Coba kalian cek aja harganya kisaran segitu. Jadi menurut saya kalau laptop segini udah dapet SD card, SSD dengan SSD 256 itu udah cukup kencang sih seharusnya. Dan yang paling penting itu satu, yaitu ini udah Full HD. Kebanyakan laptop dengan harga segitu kalian boleh cek di merek lain. Kebanyakan itu pasti masih 720p lah. Udah masih HD biasa, belum HDMI. Kalau ini laptop ini dengan harga segitu udah berani ngasih HDMI, IPS lagi, itu udah top. Nah, laptop selanjutnya itu adalah laptop Avita Essential 14. Saya akan langsung baca spesifikasinya. Laptop ini pakai Windows 10 juga home. Terus CPU-nya Intel Celeron N4000. Udah lumayan menurut saya. Terus juga displaynya itu 14 inch, jadi lebih gede daripada yang tadi, yang Zyrex tadi 14 inch. Terus juga Full HD, ini juga udah Full HD, IPS juga sama dengan yang tadi, Zyrex itu. Terus resolusinya 1920 x 1080 kayak biasanya. Memorinya itu 4GB. Nah, terus untuk grafik cardnya ini pakai Intel UHD Graphics 600. Jadi ya lumayan lah. Terus juga untuk storage-nya, nah untuk storage-nya di sini itu cuma pakai yang 128GB SSD. Udah SSD sama kayak yang tadi, tapi di sini itu hampir setengah yang tadi ukuran memorinya 128. Jadi mungkin budgetnya itu karena kenapa murah mungkin dipangkas di sana. Udah full size HDMI itu ada satu, ya HDMI yang biasa. Yang tadi kan yang ini, yang biasa full size-nya itu ada satu, USB 3.0 Type E ada 2. Terus micro SD, buat micro SD-nya kalian mungkin nanti bisa akalin di micro SD-nya. Kalau kalian mungkin kurang dengan yang segitu, ya udah pasti kurang. Kalau saya pribadi, kalian mungkin bisa nambahin di micro SD-nya aja. Micro SD kan sekarang udah banyak yang gede-gede tuh. Nah, kalian masukin aja di sana.
dengan beratnya ini 1,3 kg, jadi lumayan berat tapi nggak terlalu berat-berat banget. Untuk baterainya itu pakai yang 7,6 volt 4830 mAh. Oh ya, baterai life-nya ini juga ditulisin baterai life-nya itu up to 10 hours, 10 jam. Tapi kita nggak tahu. Tahu saya sih kalau masalah masa baterai itu tergantung pemakaian. Kalau kalian pakai buat kayak ngetik-ngetik biasa kayak gitu, mungkin memang lebih panjang masa hidupnya. Tapi kalau kalian buat main game, mungkin dengerin lagu atau nonton video nonstop, pasti otomatis lebih cepat habisnya. Tapi karena memorinya segitu, kalian juga harus pertimbangin untuk pemakaian memorinya, karena cuma apa yang dibilang kecil lah untuk memorinya, jadi lebih bijak buat install aplikasi dan juga naruh file di laptop ini. Tapi untuk kecepatan ya udah pasti lebih kencang daripada laptop-laptop pada umumnya yang masih pakai hard disk. Di sini kita ada 2 laptop tadi udah pakai SSD, jadi untuk main game itu udah pasti lebih oke. Walaupun tidak oke-oke banget karena grafik cardnya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari ini udah cocok-cocok banget lah. Untuk kerjaan yang biasa-biasa itu udah cocok banget. Oke. Dan juga untuk harganya yang ini tuh 3.999.000. Saya udah ngecek di Tokopedia. Kenapa saya bilang 3 juta ya? Kalau kalian lihat thumbnailnya itu masih 3 jutaan loh. Jutaannya ini bisa 999 itu masih an-nya. Jadi 3.999.000 itu masih 3 jutaan. Oke, kecuali udah 4 juta itu udah nggak masuk 3 jutaan. Oke. Dan itu tadi kedua rekomendasi laptop dari saya. Saya harap kalau kalian yang masih bingung tentang beli laptop dengan budget yang minimal, mungkin kalian bisa untuk memperhitungkan beli kedua laptop tadi. Semuanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kalau yang Skyrex itu kan memang ukuran layarnya juga lebih kecil, cuma 6 inch, sedangkan yang Avita itu udah 14 inch. Tapi di Skyrex itu menang di SSD-nya yang lebih gede dari yang Avita. Jadi ya kalian harus mempertimbangkan kalian beli laptop itu buat apa. Ya, jadi gitu menurut saya ini worth it lah buat dibeli untuk budget segitu ya. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih tinggi, mungkin besok kita akan buatkan video juga rekomendasi yang 4 juta, mungkin yang 5 juta, dan seterusnya lah, 6 juta, 7 juta, 8 juta, dan seterusnya. Tapi karena mungkin kebanyakan dari kita memang dananya terbatas, jadi yang 3 juta inilah dulu biar kalian tahu, siapa tahu kalian mau beli laptop cepatnya, ini rekomendasi yang cukup baik buat kalian. Oke, nah itu aja. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mengenai laptop yang tadi atau kalian punya rekomendasi laptop yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol thumbs up, dan kalau nggak suka, kalian bisa klik tombol thumbs down. Sukses semua.